Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 8 November 2023. Seperti biasa, permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi pagi ini. Kedua bacaan menasihatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak sebagai pengikut Kristus. Dari bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada orang Roma bab 13 ayat 8 sampai 10. Paulus menasihatkan agar kita tidak berhutang sesuatu kepada siapapun selain mengasihi. Dengan demikian, kalau kita tidak mengasihi, kita berhutang kasih. Ditegaskan agar kita mengikuti 10 perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini serta firman yang lain pun juga. Dan firman kasih sama manusia seperti dirimu sendiri menjadi penting. Dan hendaknya kita berbuat kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sedangkan pada bacaan Injil kembali menyampaikan syarat dan kepantasan untuk menjadi murid. Ditegaskan, jika seorang tidak datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, tidak layak untuk menjadi murid Yesus. Demikian pula, orang yang tidak mau memangku salibnya tidak dapat menjadi murid Yesus. Dan yang terakhir pada akhir Injil, hendaklah setiap orang di antaramu melepaskan diri dari segala miliknya. Karena kalau tetap tidak mau melepaskan, tidak layak menjadi murid Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, bagian awal Injil mungkin mengejutkan kita. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci anggota keluarga, ini tuntutan yang radikal. Seakan-akan tidak punya belas kasihan. Mari kita lihat arti sesungguhnya membenci bapaknya, ibunya, kaum keluarganya. Yang dimaksud membenci sebenarnya bukan membenci dalam arti memusuhi, tetapi membenci berarti barang siapa mencintai aku, datang kepadaku, hendaknya lebih dari segala sesuatu, yakni mencintai siapapun juga, termasuk orang tua. Artinya mengasihi Kristus menjadi
yang paling utama. Orang yang mengasihi keluarganya, sanak saudaranya lebih dari mengasihi Kristus tidak layak untuk menjadi murid. Itu berarti Yesus Kristus harus dicintai pertama dan utama, melebihi mencintai sanak keluarga, orang tua, saudara, dan siapapun juga. Itulah arti dari membenci dalam konteks itu. Mengasihi Allah lebih dari mencintai seseorang lain itu merupakan keharusan, dan itu pun termasuk salib. Salib pertama-tama tidak kita membuat palang kayu dan kita panggul, atau mungkin harus menanggung beban berat. Bukan. Memanggul salib bisa kita maknai dengan kita berani menyangkal diri, meninggalkan egoisme, kedagingan, dan sebagainya. Dengan demikian, kita akan mengutamakan Allah daripada keinginan pribadi. Itulah bagian dari salib. Dengan kata lain, kita diajak meninggalkan egoisme, kedagingan, keduniawian, dan mengutamakan Kristus. Itu sudah suatu perjuangan dan merupakan salib. Dan dengan itu, kita diajak melepaskan diri dari segala-galanya dan kemudian datang kepada Yesus. Bagaimana kita dapat melakukan, memenuhi tuntutan itu? Bacaan pertama menjadi jawabannya. Kalau kita saling mengasihi dan memenuhi hukum Taurat, jangan ini, jangan itu, lalu mengasihi sama seperti sendiri, itu berarti sudah mampu untuk memenuhi syarat menjadi murid, yakni tidak egois, tapi mencintai semua orang. Ego kita tinggalkan, kedagingan kita tinggalkan, hawa nafsu kita tinggalkan, dan kita memenuhi harapan Kristus dalam cinta itu, maka kita akan layak menjadi murid-muridnya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah aku masing-masing menyangka diri, mengekang keinginan daging, hawa nafsu, dan keduniawian sebagai bentuk saya ingin memanggul salib dan mengikuti Yesus? Tidak mudah, tapi harus kita jalankan. Dengan demikian pula, kita akan dipantaskan untuk masuk dalam kerajaannya, karena kita telah sungguh-sungguh menjadi murid yang setia. Semoga hidup kita diwarnai dengan semangat mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga akhirnya kita akan mampu menomorsatukan cinta kepada Allah, hukum-hukum dan sabdanya, dan akhirnya kita pantas memanggul salib dan disebut murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur
karena kami kok ingatkan bagaimana syarat menjadi murid. Meninggalkan ego, kedagingan, hawa nafsu, dan mengutamakan cinta kepadamu sendiri. Sehingga kami pun akan dipantaskan menjadi murid dan layak masuk dalam kerajaan-Mu. Semoga umat-Mu yang lemah imannya, ngelokro, kuatkan dan dorong agar tetap optimis untuk terus melaksanakan kehendak-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, agar akhirnya mereka merasakan kasih karunia-Mu, berani memangku salib, mengutamakan kehendak-Mu, dan mengikuti Engkau dengan setia. Hingga akhirnya kesaksian kami membawa buah yang berlimpah. Maka sertai kami, bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik demi hidup sehat kita dan sesama. Karena kalau kita sehat, sama pun terjaga kesehatannya. Terima kasih untuk semua partisipasi panjenengan dalam hidup gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana, sehingga gereja terus tetap bisa melayani sama umat, terutama kaum miskin, dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan umat bisa ikut berbagai kelompok yang ada di paroki kita, seperti Legio, Kerabat Kerja MSF, Karismatik, Meditasi Kristiani, Doa Senakau, kelompok Pumas, kelompok Ibu-Ibu Monika, kelompok senam, dan kelompok apa saja, sehingga kita masing-masing bisa berkontribusi, ambil bagian di dalam kelompok-kelompok itu demi perkembangan gereja. Saya infokan, apabila umat yang kesulitan rumahnya dipakai untuk pertemuan, khususnya misa wujud, bisa menggunakan gedung Maria La Salette, sehingga lebih nyaman, lebih ringan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah berkontribusi untuk gereja. Selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.